يا حبيبي يا محمد الله تعالى على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جميع أزواجه وذريته جميع صحابة رضوان الله عليهم جميع الأنبياء والمرسلين جميع الملائكة المقربين جميع الحكام والمهندسين والقراء والمفسرين والسادة الصوفياء المحققين وإلى العربية جميع الأولياء ومشارق الأرض ومغاربها وبعز سنة على روم نزيد خديجة بنت الخويلد وعلى سيدنا أبو بكر الصديق وعلى سيدنا عمر بن الخطاب وعلى سيدنا عثمان بن عفان وإلى سيدنا علي بن أبي طالب وإلى سيدنا حسن والحسين وإلى الإمام علي زين العابدين وإلى الإمام حسن البصري وإلى سيدنا الشوكة والإمام زنيد البغدادي وإلى الإمام أبو الحسن الأشعري ومنصور ماتريدي وإلى الإمام أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد بن حنبل وإلى حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي وإلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ إبراهيم الخلوتي والشيخ محمد سلمان المدني والشيخ محمد علي الشيخ بن عبد الله بن عبد البنجري والشيخ شهاب بن البنجري والشيخ محمد بن عمر البنتني الشيخ زين الدين الزنبري شرواني عبدا ترميجي صالح محفوظ زكريا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني جميع شيخنا معلمنا واستاذنا ومدرسين جميع والدينا جميع أولادنا من خصوصا نظام الشيخ زين الدمية شهد الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب عبد العابدين ودهر الداهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن يا رحيم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه محمد halaman 111 ya kan. Apabila hati engkau tidak hadir dengan apa yang telah kami jelaskan dan anggota tubuh engkau pun tidak dapat tenang karena dangkalnya pemahaman, dangkalnya pengenalan atau makrifat, pemahaman makrifat engkau tentang keagungan Allah Ta'ala. Ini muninya presiden nih kada kawa ikam tenang karena babal benar dalam memaham pengenalan makrifat kita ini lawan Tuhan, lawan keagungan Tuhan. Maka anggaplah sekiranya ada salah seorang terkemuka dari keluarga engkau memperhatikan salat engkau, kan menyakada kawat tuh barang keluarga barang. Nah, yang maksud di sini keluarga adalah guru itu. Nah, bisa disetrip tuh guru.
Bahari mulai ngaji irsyadul ibad engkada kau jisidin gurumu pada, maka akan menjadi bagaimana salat engkau. Dalam keadaan demikian maka hati engkau akan dapat khusyuk dan anggota tubuh engkau pun menjadi tenang. Selanjutnya kembalikanlah kepada diri engkau sendiri dan katakanlah, tidakkah engkau malu kepada pencipta engkau, Tuhan engkau, yang memperhatikan engkau, dapat memandang ke arah hati engkau? Apakah dia lebih rendah dibanding salah seorang dari hamba-hambanya yang tidak kuasa mendatangkan kemudaratan maupun kemanfaatan terhadap diri engkau? Betapa besar kedurhakaan dan kebodohan engkau, dan betapa keras permusuhan terhadap diri engkau sendiri. Oleh karena itu, sembuhkanlah hati engkau dengan cara ini. Semoga hati engkau akan bersedia hadir bersama engkau di dalam hati engkau. Nah, sebab para ulama telah sepakat berpendapat bahwa salat engkau tidak akan diterima, tidak akan dicatat kecuali sebatas yang engkau pahami kehusyuan engkau. Allahumma ajan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Sebab salat yang seperti itu, nah jadi nang bagi salat engkau lakukan secara lalai, walaupun secara lahiriah dipandang sah. Sembahyang itulah bagus benar, secara lahiriahnya dipandang sah, tetapi lebih layak diistighfari. Jadi biasa sembahyang kita itu lalai, ini layak benar diistighfari, dimintakan ampun. Nah, sebab salat yang seperti itu jauh lebih dekat kepada siksaan. Nah, parak banget non siksaan ini. Artinya orang sembahyang nengka ini samanya tersiksa. Ini terburu-buru, kena macam-macamnya. Kadada mendapatkan kenyamanan, kelezatan, kenikmatan dalam ibadah. Nah, Al-Faqih Ismail Al-Muqri rahimahullah berkata dalam syair beliau, engkau melakukan salat tanpa menghadirkan hati. Salat seperti itu oleh pemuda justru akan mendatangkan siksaan. Engkau berusaha menyelesaikannya tanpa mengetahui. Dengan berupaya berhati-hati syarakaat demi syarakaat, celakalah engkau ketika mengetahui kepada siapa engkau bermunajat dan kepada siapa engkau bersikap acuh atau acuh tak acuh. Dan siapa kita yang bersikap acuh tak acuh? Engkau menyatakan kepadanya, kepada engkau kami menyembah, seraya menghadapkan diri kepada yang lain tanpa ada perlunya. Sekiranya orang yang engkau ajak bicara itu menoleh kepada orang lain, niscaya engkau pun akan marah dan cemburu. Tidakkah engkau malu kepada sang raja yang melihat dada engkau? Wahai orang yang kurang sopan, wahai Tuhanku, tunjukilah kami bersama orang-orang yang engkau tunjuki, dan bawalah kami kepada kebenaran sebagai jalan hidup pada jalan yang lurus. Bagus benar syairnya ini. Nah, kita aja itulah bepandiran lawan orang, tapi mata orang ke lain asa tersinggung tuh. Nah, kita ini berdua berhadapan bepandiran. Nah, orang mandiri kita tapi matanya tuh sambil cangang ke lain, itu sudah sangat
tidak menyenangkan lawan kita, tuh kita kayak apa lawan Tuhan Sang Maharaja. Nah, maka muninya sempat sembahyang tuh tutung sembahyang tuh diucap alhamdulillah, bah ini ya benar parak benar sao karena siksa manusia ini. Tentang sembahyang tuh mestinya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya beribadah, mau ibadah muka wakai kam sudah prediksi diterima oleh sini. Nah, kan munajat sembahyang tuh berhadap lawan Allah, bercakap lawan Tuhan. Nah, kalau bercakap lawan Tuhan mesti kada boleh diingat nang lain selain pada mengingat Tuhan. Nang dimohon ini adalah Tuhan, bukan nang lain. Nah, Gisidin tadi, sekiranya orang nang engkau ajak bicara itu menoleh kepada orang lain, niscaya engkau pun akan marah dan cemburu. Kada sopan gaji sidin kita apabila sang raja nang melihat dada kita. Nah, wahai orang nang kurang sopan, kita kurang adab. Nah, kita ini kurang adab. Karena adab inilah segala-galanya. Nah, awalul ilm al adab, awal ilmu itu adalah adab, sumber ilmu itu adalah adab. Kalau kita kada beradab kepada Sang Khalik kita, bagaimana ilmu itu akan terpancar di dada kita. Penutup berkaitan dengan zikir-zikir tuntunan yang dibaca setelah selesai sholat, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qila ya Rasulullah ayyud du'a asma'u qala jawfal laylil akhiri wa duburas salawatil maktubati. Ditanyakan orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, doa apakah yang paling didengar oleh Allah Ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu doa yang dipanjatkan atau yang diucapkan pada akhir malam dan sesudah selesai salat fardu. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan para ulama sepakat bahwa zikir dan doa itu disunatkan setelah selesai salat, sudah tuntung sembahyang. Di antara zikir-zikir yang bersifat tuntunan adalah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Sani dan oleh Imam Abu Ya'la, riwayat daripada Al-Bara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaghfarallah dubura kulli salatin salasa marratin faqala astaghfirullahal-ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufirat zunubuhu wa in kana qad farra minaz zahfi. Siapa yang memohon ampun kepada Allah setelah selesai salat, setelah selesai sembahyang sebanyak 3 kali dengan mengucapkan astaghfirullahal-ladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah nang tiada Tuhan melainkan Dia, nang maha hidup dan maha teguh, dan bertaubat kepadanya. Aku bertaubat kepadanya. Mengapa? Ghufirat dzunubuhu, niscaya akan diampuni dosa-dosanya, walau wa in kana qad farra minaz zahfi, walaupun ia telah melarikan diri dari peperangan jihad.
Untuk selesai sholat subuh dan sholat maghrib ditambahkan dengan kata al-azim. Jadi la astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tambahnya al-azim. Jadi astaghfirullahal azim itu alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, ini tambahannya sesudah memang untuk imbas sembahyang subuh dan imbas sembahyang maghrib. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis, karena Rasulullah idzan sharafa min salatihi astaghfirullah salasa. Astaghfara salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ada juga yang menambah tabarakta ya rabbana ya dzal jalali wal ikram, sama aja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahum mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini apabila Rasulullah nih, apabila beliau selesai dari salatnya, beliau beristighfar 3 kali. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika salam wa hayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta ya rabbana boleh, ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'ul jal jadi minkal jadd wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Langsung ke sebelah artinya itu tahu aja sudah. Nah, kita baca sedikit. Ya Allah, Engkau adalah pemberi keselamatan dan dari Engkau berasal keselamatan, serta kepada Engkau kembali keselamatan, maka hidupkanlah kami dengan keselamatan dan masukkanlah kami ke surga Darussalam. Maha suci Engkau wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Tidak ada Tuhan selain Allah sendiri, tidak ada sekutu baginya. Dia memiliki segala kekuasaan dan baginya segala pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau berikan, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah untuk diberikan. Tidak ada manfaat orang yang mempunyai keagungan kekuasaan di hadapan Engkau, dan tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Dari Engkaulah keagungan itu, tidak ada Tuhan selain Allah, dan kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Bagi Allah lah segala karunia nikmat, juga baginya keutamaan dan baginya pula pujian yang baik. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, sepenuhnya agama tertuju padanya walaupun tidak disukai oleh orang-orang kafir. Walau karihal kafirun. Hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim,
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man sabbahallah fi duburi kulli salatin salasa wa salasin wa hamidallah salasan wa salasin wa qabbalallaha salasan wa salasin fatilka tis'atun wa tis'una wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat misla jabadil bahri. Ini dalilnya. Jadi siapa yang bertasbih kepada Allah setelah selesai salat 33, bertahmid alhamdulillah 33, bertakbir 33. Jadi alhamdulillah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, maka semuanya menjadi 99. Lalu ujar Nabi, pelengkapnya nang ka 100 ya nang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Allah sendiri, tidak ada sekutu baginya, dia memiliki segala kekuasaan dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Niscaya orang nangka ini, nah orang nangka ini nih, ujar Nabi, ghufirat khatayahu wa in kanat misla jabadil bahri, diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ayo bacain tentang sembahyang. Pas saja kita sudah nih nah, wirid-wirid orang saleh, guru-guru kita bahari, tentu kada langsung pencipis bulikan kata. Ini orang mengamalkan hadis ngadanya. Nah, aja pun hadisnya banyak hafal aja. Saya Bukhari hafal, saya Muslim hafal. Yang ini kada tamalakan sekali. Yang ini kada tamalakan. Maka hadisnya sahih ini. Hadisnya sahih. Kayak apalagi boleh kan nak mama tuntung sembayangan kejebisan muka. Bila lagi memalakan hadis Nabi ini, ya pas saja kalau orang saleh bahari itu. Nah, zuhurnya, asarnya, isya'nya ini minim ini. Nah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma antas salam minka salam alaika salam hayna rabbana bisalam wa khadna jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Nabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu wirid kita tuh. Nah, bah zuhur kah, bah asar kah, bah isya kah, bah maghrib subuh itu sudah sempurna kamil benar. Wirid panjang nih tuh. Makanya juga guru bahari orang nama malakan wiridnya aja mati nah husnul khatimah. Nang wirid-wirid guru nang baca nih nang dibaca-baca orang saleh di langgar-langgar masjid-masjid bisa bujur ya wirid. Nah, mati itu andai orang tuh mati husnul khatimah. Nyamannya kita sadap masaknya aja lagi sudah, tapi kita dengar rungkul macam-macamnya alasannya adalah dalilnya kan sembahyang. Lalu orang saleh itu menyaringakan suaranya agar menjadi apa? Menjadi tarbiyah, jadi pendidikan lawan murid di belakang. Jadi kada secara langsung melajari, dinyaringi suaranya berwirid. Berwirid dinyaringi, imamnya nyaring, untung salam tuh. Jadi sebenarnya tanam baca itu tuh. Jadi niatnya si orang soleh tadi untuk memberikan peringatan, mengingati nang di belakang nih supaya umpat bacaan juga. Ayo, walaupun dosanya sebanyak buih di laut,
Allah ampuni. Tasbih 33. Nah tasbih 30. Nah, man sabahallah fi duburi kulli salat. Arti dubur itu di bawah imbah tuntung sembahyang, langsung aja kada besalang bulik dulu. Nah, nyawa di masjid aja kada tahu wirid, apalagi di rumah. Ayo, macam-macam ya orang kuliah bawirid tuh alasan diulah-ulah. Nah, alasan diulah-ulah. Ayo, siapa nawani madahkan kada sahih dalilnya ini. Kaifiatnya iya imbah tuntung sembahyang. Bagi kita orang ahlu sunnah ini mengamalkan ke sunnah tuh, mengamalkan benar. Nah, sampai masalah zikir doa, tartib-tartibnya tuh dia amalkan benar. Nah. Imam Ar-Rafi'i meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallaitum salatal fardhi faqulu fi aqabi kulli salatin asra marratin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir yuktabu lahu ka'annama a'taqa raqabah." Apabila kalian telah melaksanakan salat fardu, maka setelah selesai masing-masing salat ucapkanlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Allah sendiri, tidak ada sekutu baginya. Dia memiliki segala kekuasaan dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Niscaya akan ditulis untuknya seolah-olah ia memerdekakan seorang budak. Untuk salat subuh dan salat asar dan maghrib ditambahkan dengan mengucapkan yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini imbah asar, imbah maghrib lawan imbah subuh. Nah, Al-Haris meriwayatkan hadis dari Umar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya surah Al-Fatihah dan ayat kursi dan syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim inna ad-dina indallahi al-islam qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bi ghairi hisab. Nah, sampai ke sini bacaannya nih. Nah, sampai hisab nih. Nah, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah. Dia menegakkan keadilan para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Nang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah adalah agama Islam. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan nang hidup dari nang mati, dan Engkau keluarkan nang mati dari nang hidup, dan Engkau beri rezeki siapa nang Engkau kehendaki tanpa hisab, tanpa batas. Sesungguhnya bacaan-bacaan tersebut di atas saling berkaitan antara bacaan-bacaan itu dengan Allah. Tidak ada dinding penghalangnya. Bacaan-bacaan itu berkata,
wahai Tuhanku, apakah engkau akan menurunkan kami ke bumi engkau, juga kepada orang-orang yang bermaksiat kepada engkau? Allah Ta'ala menjawab, aku bersumpah melalui zatku, ujar Tuhan, tidak ada seorang pun yang membaca dari kalian setelah selesai masing-masing sholat. Nah, masing-masing setelah selesai masing-masing sholat, melainkan ia akan kujadikan surga sebagai tempat tinggalnya dengan segala keadaan darinya. Akan kutempatkan ia di hadrat kudusi, dan aku akan memandang kepadanya dengan pandangan kasih sayangku setiap hari 70 kali, dan aku penuhi untuknya setiap hari 70 kebutuhan. Yang terendah di antaranya adalah ampunan, dan aku lindungi ia dari setiap musuh maupun orang yang dengki, serta akan kubela ia. Sedangkan di dalam riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Siapa yang membaca ayat kursi, ujar Nabi, selesai salat fardu, tuntung sembahyang fardu, baca ayat kursi, maka tidak akan ada yang menghalanginya untuk masuk surga, kecuali bahwa ia harus mati terlebih dahulu. Itu tertinggalkah? Menghalangi untuk masuk surga tuh, al jannati dah, dukhulil jannah. Kadada nang menainya min dukhulil jannah. Nah, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga illa ayyamuta, kecuali bahwa ia harus mati terlebih dahulu. Ada yang kau menghalanginya masuk surga kecuali mati dulu. Jadi bisa mati menjebol nggak masuk surga. Nyamannya telah cuma yang batentong sembahyang tuh bahantu baru sempat berwirid prapas dah buka. Ada sempat lagi tuh baca ayat kursi nang handap nih, belum pada ganjarannya nyemati mah itu surga tak. Mulai kayak dicucuk di burit nih tuh, panas banget. Baca ayat kursi kan sempat perapas. Nah itu tandanya. Tapi ini ada orang banyak wawai berikit burit. Nah ini beramal kita tuh kada ikhlas kadang. Punya seorangan laju benar sembahyang, punya seorangan laju benar berwirid, atau kada berwiridan. Nah orang ada orang kada ada karena yang dituju tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh lagi kita leh nang beribadah malam wiridnya nih ya udah perapas kayak ini. Nah nyangka gitu bang, aja guru bahari nyawa nang emang kada bujur cinta lawan Tuhan kada bakal. Amunnya kita tuh bujur di cintanya. Nah misalnya tuh nana Indra Nina, nah lagi lawan binah tuh, lagi lawan bininya kan binah tuh, ayang-ayangan lagi hanya pacaran, baci cintaan. Ujar Indra, kau lebih tamu yang kau ayang aja, tapi ulun kau betamu pian nih malam nih ya. Malam apa yang malam Jumat jam berapa yang jam 1 malam, di mana yang di kuburan muslimin sebenarnya. Jam 1 malam Jumat, di mana tempatnya? Di muka kuburan muslimin. Tapi udah separuh hati Hendra nih cinta lawan Aminah, udah ada takutannya di tengah malam gitu ditangi, pasti ditangi ada pula orangnya. Nah apa lah dudukan situ ada tahu kuburan nih, tahu kuburan tahu malam Jumat Kliwon enggak tambahi lagi jalaginya Kliwon aku 2 kali Kliwon gue ditangi. Nah
Kalau pang takutan nggak ada, ngantuk pang, udah ada lagi ngantuk tuh orang baca cintaan. Namun kita tuh baca cintaan lawan Allah Ta'ala, ada lagi mengantuk tengah malam tuh ya. Gitu najis itu. Mun kita tuh baca cintaan lawan Nabi Muhammad, ada lagi rasa koler salawat lawan Nabi itu. Memupuk rasa cinta ini dan sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya orang baca cintaan lawan Tuhan itu ketika mendengar ajan jadi pemandangan kipuk dah, tinggalkan debang barataan. Ini kekasih nang paling ku cintai, aku nak baca cintaan non sidin. Maka kesempatannya ini aja. Kan rumus semalam kita hendak mudah di dalam memperbaiki amal-amal saleh kita ini, memperbaiki kehuduran hati kita. Kita disuruh menanamkan di hati kita, ini sembahyang terakhirku, setelah ini aku mati. Maka tentu kita akan melakukan yang terbaik ibadah itu, nah, karena setelah ini tidak ada lagi kesempatan kita melakukan ini. Nah, jadi permasalahan ini setan ini bisa bisiki, nyawanya bisikin enggak ini perasaan ini kembah ini mati, hidup aja, isok masih hidup aja. Sok masih hidup aja. Jadi kada berkembang perasaan nangka ini. Nah, kenapa bisa ada berkembang? Ya itu tadi. Nang ianya tuh cinta sepenuhnya sudah kepada Tuhan. Kita tidak akan bisa cinta sepenuhnya kepada Allah tanpa ma'rifat yang benar tadi. Tanpa kita mengenali sifat kesempurnaan Allah, itu tidak akan merasa kecintaan yang benar itu. Nah, maka bila cinta yang benar itu akan lahir dari sebuah pengenalan yang benar pula. Maka kenalilah Tuhan, kenalilah Tuhan, kenalilah sifat-sifat Tuhan, kenalilah asma-asma Tuhan. Nah kalau sudah nangka ini, ya ngalih sudah disambat. Orang masih cintaan tuh ada peduli lagi nang lainnya. Nang lainnya tuh ada diganang lagi. Ya tadi sampai jam 3 subuh, jam 4 di muka kuburan kalau pang takutan kada ada. Orang masih cintaan pada berduaan aja. Wah itu aja guru hari itulah. Oma dasar bujur pangle muntah tumpuk nang kayak ini. Ngantuk kan kada lagi. Nah, ngantuk kan kada lagi ngantuk karena baca cintaan ini. Nah, ayo menjalan anak betamu lawan Tuhan tuh hanya mati. Amauli takutan orang nang mencintai itu katamu nang dicintai. Mana betakutan nang iya salah kita menganggap kita sidin menghukum makan aja bang, udah takutan bang disiksa sidin dosa banyak banget aja, mati ini habis sam. Nah, karena itu tadi takutan berpisah dengan sesuatu yang dicintai di dunia. Salah mandak cinta, jadi efeknya berdampak lawan kejiwaan psikologis seseorang. Nah, takutan dengan kematian. Orang saleh itu takutan bukan dengan kematiannya, tapi takutan di penghujung akhir kematian itu, apakah aku husnul khatimah atau suul khatimah. Ini yang ditakutani mereka. Busiah kasih kekasih nang ku kasihi nina kada mencurahkan rahmatnya lawan di aku, apa kabar aku ini. Itu yang ditakutaninya. Tapi raja dan khauf ini senantiasa kada berpisah di hati orang mukmin. Ketika ia berdosa, maka rajanya lebih unggul. Nah, ketika ia dalam keadaan lapang, khauf yang lebih dominan dalam dirinya. Ia takutan kalau menggunakan nikmat ini kada sesuai arah, kada sesuai porsinya. Kalau sudah ma'rifat itu bujur lawan Tuhan, pengenalan itu bujur lawan Tuhan. Sabadataan menilai baik lawan orang, kadang menilai jahat lawan orang. Nah, pasti itu sidin tu menilai diri sidin tu nang jahat. Contoh seorang guru nang ma'rifat kepada Allah. Nah, seorang saleh nih nang ma'rifat kepada Allah. Nah, itu kada mau mendoakan
murid-muridnya dalam kesengsaraan. Ini orang-orang saleh nangka ini sudah banyak kematian, sudah guru-guru nangka ini sudah banyak ada lagi. Lah, nang mau menyandang bala musibah nang pacang cikal bakal dijadikan nagan murid sidin tuh sidin nyandangnya. Jadi bila murid sidin tuh tak salah, sidin kan menyalahkan murid, ya Allah, ini kesalahan ulun ya Allah. Bukan kesalahan inya ya Allah, kesalahan ulun. Oh, kenapa bisa kayak itu? Maka murid yang melakukan kesalahan. Nah, kadang mau guru tuh menyalahkan murid untuk kadang mau di dalam munajatnya kepada Allah. Tapi muntang karang katarbiyah di dalam fikih tetap pegang salah untuk kayak gini itu tarbiyah dalam fikih. Tapi kalau di dalam munajat kepada Allah, seorang guru tuh kadang mau menyalahkan muridnya, pastinya menyalahkan dirinya. Sama kita lawan bini kita tuh syarik lawan di kita. Orang nang makrifat kepada Allah, orang nang kenal lawan Allah, nya kadang mau syarik lawan bini, tapi dia akan melihat dirinya sendiri. Ya Allah, nah ini ketika melihat orang dia lah, orang lain tuh bermaksiat, orang lain tuh berlaku nang kada sesuai dengan syariat Allah. Lalu orang soleh ini dilihatkan, inya kadang menyalahkan orang, kadang malah menyalahkan dirinya. Kenapa bisa demikian? Ini orang saleh itu kayak ini, ya Allah. Ini ada kesalahan ulun. Kesalahan ulun ya Allah. Karena ulun ini berdosa, mata ulun ini berdosa, sehingga engkau tidak jagakan mata ulun ini untuk memandang maksiat. Ada yang menyalahkan orang? Ada yang menyalahkan orang? Karena mata ulun ini, wahai ya Allah, berdosa. Nah, karena itu pian kada jagakan mata ulun untuk melihat maksiat murid ulun. Karena mata ulun ini berdosa, ulun ini salah, ulun berdosa lawan pian. Maka pian kada jagakan mata ulun untuk melihat keburukan orang lain, keaiban orang lain. Jadi kada menyalahkan orang, ya Allah, ampuni ulun, ampuni murid ulun. Itu nanganan guru, ya Allah jangan engkau siksainya ya Allah, ini kesalahan ulun nang salah, mata ulun ini nang salah, sehingga engkau bukakan ulun melihat kesalahan murid ulun. Jangan ditimpakan lawan inya ya Allah, inya kada tahu ya Allah, inya berdosa karena kebodohan inya, dan ulun berdosa karena kenapa? Karena durhaka lawan dia. On bini gitu juga, mai-nya tuh kan gak tujuh tak, mamainya. Kalau bang sari, kada. Ya Allah, ini karena dosa ulun, bian bata jali lawan bini ulun. Mau li sari, amun melihat Tuhan tuh bata jali kaharnya lawan bini, ngek. Amun sarik lagi, dia mau sarik lagi. Kenapa? Karena apabila inya tuh syarik lawan di kita, jangan menyalahkan inya, tapi salahkan diri kita. Ya Allah, ulun ini salah, ulun ini berdosa. Karena dosa ulun pian marah lawan ulun melalui mulut bini ulun. Adik kita ini merasa bujur aja. Nah ini bedanya orang alim lawan kada alim. Kita ini sebujur napa? Ujur Muhammad dah. Berarti salah aja bang kita selama ini lah. Nah, ketika bini kita berbuat baik nih, itu bukan kebaikan. Ya Allah, terima kasih pian telah menjaga diri ulun dari bermaksiat kepada engkau, sehingga engkau berbuat baik kepada ulun melalui perantara tangan bini ulun. Oh, bini nyurungakan, nyurungi nasi, nyurungi iwak, lakukan banyu, ini kebaikan Tuhan. Ampun maaf, kita berdua kayak ngaji dalam ngaji tauhid. La tataharrak illa biiznillah, la tataharrak zarrah illa biiznillah. Tidak akan bergerak satu zarrah tanpa izin Allah.
bini kita tuh la haula wala quwata juga mun kada Allah nang menguatakan, mun kada Allah nang menjadiakan, inya nang mengutakan nasi, inya nang memasalkan iwak, inya nang nyurungi iwak lah, inya nang mulahkan banyu tuh Tuhan kada mulahkan. Berarti ini kebaikan Tuhan nang tajalli nang nampak di diri bini han. Lalu syukur aja terus, ini kebaikan Tuhan. Ketika ini mesarik, ini dosaku lawan Tuhan, sehingga Tuhan marah. Tuhan marah di mapa? Tajalli lawan muntong biniku, plang 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 plang. Dasar ini laki-laki jaruk nih ini jadinya. Popang lagi. Jangan lagi. Urang nang astagfirullahaladzim, ya Allah. Dosa ngota ulun. Jadi pendeknya orang saleh itu bila matanya itu, telinganya itu didengarkan atau dilihatkan akan kemaksiatan, dia tidak menyalahkan orang lain tapi menyalahkan dirinya. Ya Allah, ini karena dosa ulun sehingga mata dan telinga ulun kada engkau pelihara akannya. Itu kita itulah siapa, makanya ya Nabi, siapa yang makan nang haram lah maka anggotanya akan nakal kan itu dah. Ai ini nakal aja itu dah. Hah? Siapa makan nang haram anggotanya ini akan nakal, matanya nakal, telinganya nakal, tangannya nakal, muntungnya nakal, hatinya nakal, batisnya nakal. Itu orang makan nang haram. Nah berarti kita ini berdosa ngarannya. Disinilah kita kadang dalam sholat kita itu kita kadang mendapatkan kelezatan, kenikmatan, kehusyuan dalam beribadah. Karena kupur nikmat luar biasa kita ini. Kada ingat sama sekali dengan karunia Tuhan. Nah, kau jadi guru semalam, apabila ikam nak naik jasidin karam di dalam laut nikmat, kada ada kada nyaman. Haram ikam dalam laut nikmat, kayak papuyu dalam banyu jasidin. Nah, kayak itu juga hidup ikam tuh jasidin. Nah, hidup ikam tuh karam dalam nikmat Allah. Papuyu karam dalam banyu, lalunya hidup. Ada ikam karam dengan nikmat Allah, ya tuh nyaman kalau nikmat tuh nyaman kalah. Jadi mun beribadah tuh merasa nikmat Allah, karam dengan nikmat Allah, nyaman nam, nikmat tam, lezat tam, lah rami am. Ada yang nggak ada rami nikmat Tuhan? Nikmat Tuhan tuh rami terus, tidak ada yang nggak ada rami. Nah, maka beribadah kepada Allah itu himung, gembira, rami, karena nikmat karam dalam laut nikmat Allah. Arti karam dalam nikmat, kada ada lagi wujudmu, nang ada nikmat aja, balik ke rami, rami terus. Nah menyikapi nang itu tadi. Nah kenapa ada orang benci dengan kita? Jangan nyalahkan orang, nyalahkan seorang aja. Orang tuh sarik lawan di kita, kenapa? Dosaku juga. Allah kadang menyatakan murkanya, marahnya lawan kita, mungkin kita kada berdosa. Ya kan? Nah gitu. Cuma nangaran kabanyakan kita nih tahijab tadinding dengan Tuhan, lalu nang kayak itu tuh banggap, ini salah apa aku jadinya? Baik banget sudah aku ke ini merasa bisi kebaikan dah. Lalu ketika inya jahat melihat akan kebaikan seorang, nah ini kan ikhlas nih. Nah kita hendak mencari kenikmatan dalam beribadah, walaupun kita sesaat aja diberi oleh Allah perasaan karam di dalam nikmat Allah dalam ibadah, ini sudah melebihi daripada pemberian dunia dengan isinya. Ada apa-apa dunianya yang ada dengan kenikmatan munajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kada heran kita Nabi itu bangkak batis sidin munajat kepada Allah. Kada ada yang paling rami selain pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maulih tinggalan lagi nang baca ayat kursi ini. Sedapat mungkin tuh bang sidin kada mau balapas tuh bang, karena surga. Jadi bila orang baca ayat kursi ini dapat surga.
Batuntong sembahyang tuh baca ayat kursi dapat surga, apalagi di dalam sembahyang ikam baca ayat kursinya. Sembahyang tuh nah baca ayat kursi, ayat yang lain baca aja, cuma ayat kursi jangan ditinggal. Laqad jatuh jangan ditinggal di waktu sembahyang baca. Amanah Rasul tuh jangan ditinggal tuh sembahyang membaca. Menjadi imam kayak Pak Guru, nah jangan menyelisihi kak anuan, nah jadi imam jangan baca itu di hati aja, menandak imam ini baca yang itu, baca yang lain pulang apa-apa, nah menandak itu aja. Mana Rasul bima unzilai atau Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tentu pokoknya apa pengalihnya. Waktu sembahyang nih jangan ditinggal nih. Ya kan, lam yamna'hu ayyadkhulal jannah illal maut. Tu inda kulli daburis salah. Oh Nabi je menyuruh di luar waktu sembahyang, mbah tentang sembahyang, mbah mun tentang sembahyang di sini mun kada baca juga. Baik di dalam sembahyangnya nyata. Nah itu dapat surga ngarannya, belum mati sudah oleh surga. Jadi dia guru nyawa nang bila baca ayat kursi oleh surga sudah. Oleh surga sudah. Udah tahu dan kayak ini amalkan ada kawan juga aja mau beli kalau orang ada ingat ya. Nah ini ada sabab nih, ada sabab. Nah kada bisa ya, segala sesuatu tuh ada sababnya. Ujar guru Bahari, kada lain nangai ilmu nang ikam dapat, ilmu nang ikam pelajari. Kenapa ikam kada kau mengamalkannya? Sababnya dosa, zunub. Karena zunub itu, dosa itu menyebabkan ikam kada mendapat taufik. Kalau dosa ikam kada ada, taubat ikam bujur, nah diampuni oleh Allah dosa ikam. Jadi sidin ilmu tu ikam, nah ditolong Tuhan mengamalkan ilmu tadi. Nah lalu anu bang udah kata jadi paksa. Ya nafsu itu harus paksa dulu sampai jadi jarah daging. Nah sing paksa tuh pak jelas kada menyuap nasi dulu jangan baca ayat kursi, tuntung sembahyang dengan buwirit udah baca ayat kursi, nasi sudah bersurung kayak ada lu nyuap nasi aku baca ayat kursi dulu nih. Nih mah makan beriga baru kau pulang mana lagi kita baca ayat kursinya. Jadi belum makannya itu dulu. Nah ramainya dah. Ini kan syuting kita amalan, tapi istiqamah sampai ke mati. Surga jaminannya Rasulullah namanya jamin. Ayo ke. Ya ujar guru nyawa namun yakin bacaan ini anak mati kena Rasulullah mensyafaati. Rasulullah datang mensyafaatimu, mau li nyawa kada oleh surga. Maka Allah tuh apa ujar Rasulullah aja. Bila Rasulullah itu juga Allah. Bila Rasulullah sarik lagi Tuhan. Nah ini niat hati kan, niat hati apa? Mengikut Rasulullah. Rasulullah nyuruh membaca ini, Rasulullah nyuruh. Maka kamu lihat Rasulullah kada kepingin lagi surga. Kalah surga lawan muasnya Rasulullah kalah. Kada kepingin lagi surga. Cuma mau ke surga ujar Habib Ali karena Rasulullah ada di surga. Jangan Rasulullah ada di surga, aku kan anak ini nggak surga. Wah, tahu maka tahu ini. Tahu maka tahu. Apa sih kata Rasulullah? Itu adab lawan Rasulullah di atas segala-galanya. Jangan, artinya ya ada yang bersalawat ribuan, ratusan, puluhan ribu, tetap ada mimpi John Rasulullah. Ada yang salah nih, kada mau. Bukan bila ribuan ke atas sudah salawat sehari, itu ada harapan untuk bermimpi Rasulullah, bertamu Rasulullah. Nah, ada harapan sudah. Wah ini 13.000, 22.000, 23.000, bah
Tapi kada juga mimpi Nabi. Kenapa ini sebabnya? Sebab adabmu tuh lawan Nabi. Adabmu lawan Nabi. Jadi adab kita lawan Nabi mesti. Maka jalan nur itu jalan nang paling instan, paling cepat. Nah, jadi jalan nur itu maksud guru Bahari itu memadai jasadmu dari nur, rohanimu dari nur. Ya kalau tak Nabi Adam dari Nur Muhammad. Ya kalau kita ini siapa? Anak cucu Adam kah? Nyaman memaham. Kita anak cucu Nabi Adam berarti sama dari nur juga. Nur Muhammad juga. Roh kita dari Nur Muhammad sudah jelas yakin tuh udah baca tak. Lalu nurun ala nurin katanya. Rohnya nur, jasadnya nur. Nah, karam di sini. Nah, lalu kada berpisah toh semuaan barakatna Nabi. Nabi itu siapa? Nabi itu diulah oleh Allah. Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad SAW dijadikan Allah itu untuk apa? Ternyata rahmatan lil alamin. Nikmat lawan alam semesta. Itu paling nyaman mengartikan nikmat lawan alam semesta. Mun kita kada merasa nikmat, nah apa pak? Ya, jadi rasakan ini nikmat. Rasulullah tuh jadi nikmat lawan kita. Mun nang hidup di dunia ini kada nikmat, berarti kada jadi Rasulullah tuh nikmat lawan kita, rahmat lawan kita. Jadi apa aja hidup nih, ibadah itu apa aja nikmat barataan karena rahmat. Jadi memposisikan Nabi lebih daripada yang lainnya. Nah itu nah. Nah kami sudah tahu masjidin ya Allah. Habis saya sudah. Pada beliau nanti lagi habis ya. Kenapa ketika beliau yang lain? Nah iya jauh ujar Kiai Ahmad Mughni itu kadada yang paling nikmat selain pada air liurnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Kiai Ahmad Mughni itu binya malam sidin tuntong salat malam wirid malam-malam sidin makan gabin lawan banyu hangat koko buat perpui gula. Dan sembang ada waktu subuh tiba tuntung wirid baca Quran berzikir tasbih. Witan berubah itu amalan sidin itu. Nah lalu ditakoni oleh anak sidin guru salam itu kan angkatan guru tuh. Nah waktu muzakarah dalam berbaca pan ilmu. Nah ini juga tuh nang mengarang menangkap abah sidin tuh. Nah betakon guru salam melawan abah sidin ayah anu yang paling nikmat nah apa ya dalam hidup ini. Kada ada izin paling nikmat selain pada air liur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tuh. Lalu orang itu malam kada gure apa bemisraan lawan kekasih di waktu malam. Bah rami benar ya. Nah ini yang sudah baca ayat kursi ini sudah gitu. Nah sebuah kisah dikisahkan wallahu a'lam bisawab. Minta ampun lah guru karena kebanyakan tamu tadi jauh mau betul licin macam-macam ya. Hendak tinggalkan kalandungan nyulun malam mulik aja guru. Biar di sini talandung. Minta ampun lah, minta maaf. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat kami, jiran kami, tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada nabimu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Selamatkan kami di negeri dunia, selamatkan kami di negeri akhirat, dan matikan kami ya Allah barataan dalam keadaan husnul khatimah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam
walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.